Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam program kajian bulan suci Ramadan. Hari ini hari pertama di bulan suci Ramadan ini. Kita akan membahas keutamaan bulan suci Ramadan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan dan mengadakan. Menciptakan air dan tanah, mengadakan segala sesuatu dan menyebarkannya. Tidak luput dari penglihatannya semut kecil yang merayap di kegelapan malam. Dan tidak tersembunyi dari ilmunya seberat zarrah pun, baik di bumi maupun di langit. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Miliknya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, maka sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Miliknya nama-nama yang paling indah. Surah Toha ayat 6-8. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat penjelasan dan petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada sekutu baginya. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepada beliau, kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau yang keutamaan mereka tersebar di seluruh penjuru. Salam sejahtera bagi mereka semuanya. Wahai saudara-saudaraku, sungguh telah menemui kita sebuah bulan yang mulia dan musim yang agung. Allah melipat gandakan pahala di dalamnya, melimpahkan anugerah dan membuka pintu-pintu kebaikan bagi setiap yang menginginkannya. Ia adalah bulan kebaikan dan keberkahan, bulan karunia dan pemberian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ia adalah bulan yang diliputi rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari neraka. Berita tentang keutamaannya ataupun riwayat tentang keutamaan bulan Ramadan sangat masyhur, dan riwayat tentangnya sangat banyak. Dalam Sahih Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Jika Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Sungguhnya pintu-pintu surga dibukakan pada bulan ini karena banyaknya amal saleh, sekaligus sebagai dorongan dan motivasi bagi orang-orang yang beramal. Pintu-pintu neraka ditutup karena sedikitnya kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum mukminin. Dan setan-setan pun dibelenggu serta dirantai, sehingga mereka tidak dapat leluasa melakukan apa yang biasa mereka lakukan pada bulan-bulan selainnya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan
lam tu'tahunna ummatun minal umam qablaha khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru wa yuzayyinu Allahu kulla yawm jannatah wa yaqul yushiku ibadi as-salihun ayyulku anhum al-mauna wal adha wa yasiru ilaik wa tusaffadu fihi maradatu syayatin fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi wa yughfaru lahum fi akhiri laylah qila ya Rasulullah ahiya laylatul qadar qala la walakinnal amil innama yuwaffa ajrahu idza qada amalah. Maknanya, umatku diberi 5 keistimewaan pada bulan Ramadan. Umatku diberi 5 keistimewaan pada bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat manapun sebelumnya. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma misk. Para malaikat memohonkan ampunan bagi mereka hingga mereka berbuka. Setiap hari Allah menghiasi surganya dan berfirman, hampir tiba saatnya hamba-hambaku yang saleh melepaskan beban dan gangguan lalu datang kepadamu. Setan-setan durhaka dibelenggu sehingga tidak dapat berbuat sebagaimana pada bulan selainnya. Dan mereka atau orang yang puasa diampuni pada malam terakhir. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Tetapi seorang pekerja itu hanya disempurnakan upahnya telah ia menyelesaikan pekerjaannya. Wahai saudaraku, 5 keistimewaan ini adalah 5 keistimewaan ini Allah simpan khusus untuk kalian. Dia memilih kalian di antara seluruh umat dan dia melimpahkan karunia-Nya untuk menyempurnakan nikmat atas kalian. Keistimewaan pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Karena ia lahir dari ketaatan dan ibadah kepada Allah. Segala sesuatu yang muncul dari ketaatan kepada Allah adalah sesuatu yang dicintai Allah. Dan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik dan lebih mulia. Keistimewaan kedua, para malaikat memohonkan ampun bagi orang-orang yang berpuasa hingga mereka berbuka. Allah Ta'ala berfirman, La ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Karena itu para malaikat pantas atau layak untuk dikabulkan doanya oleh Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Sebab Allah telah mengizinkan mereka untuk itu. Adapun istighfar adalah permohonan ampun, yaitu penutupan dosa-dosa dunia dan akhirat, serta penghapusan dan pemaafan atasnya. Ia termasuk tuntutan yang paling tinggi dan tujuan yang paling mulia. Sebab seluruh anak Adam, seluruh manusia adalah pelaku kesalahan dan kerap melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka sangat membutuhkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Keistimewaan ketiga, setiap hari Allah menghiasi surganya dan berfirman, Yushiku ibadi as-salihuna ayulku anhum al-mauna wal adha wa yasiru ilaik. Hampir tiba saatnya hamba-hambaku yang saleh melepaskan beban dan gangguan, lalu datang kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi surganya sebagai persiapan bagi hamba-hambanya yang saleh. Dan sebagai dorongan agar mereka bersegera menuju negeri keselamatan dan kemuliaan. Setelah meninggalkan kesulitan dunia dan gangguannya.
Keistimewaan keempat, setan yang durhaka dibelenggu dengan rantai dan belenggu sehingga tidak mampu menyesatkan dan melemahkan orang-orang beriman sebagaimana biasanya. Keistimewaan kelima, Allah Subhanahu wa taala mengampuni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam terakhir bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Jika mereka menunaikan hak Ramadan berupa puasa dan melakukan qiyam, salat malam, itu adalah karunia Allah, karena seorang pekerja disempurnakan upahnya setelah selesai pekerjaannya. Dan sungguh Allah Ta'ala telah melimpahkan karunia kepada hamba-hambanya dengan pahala ini melalui 3 sisi. Pertama, Allah mensyariatkan bagi mereka berbagai amal saleh yang menjadi sebab diampuninya dosa-dosa mereka dan diangkatnya derajat. Seandainya Allah tidak mensyariatkannya, niscaya mereka tidak akan mampu beribadah kepadanya dengannya. Sebab ibadah tidak boleh diambil kecuali dari wahyu Allah kepada para rasulnya. Oleh karena itu, Allah mengingkari dan mengecam orang-orang yang menetapkan syariat selain darinya, serta menjadikan perbuatan tersebut sebagai salah satu bentuk kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihi Allah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadh dhalimina lahum adzabun alim." Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan atau tidak diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih. Surah Asy-Syura ayat 21. Kedua, Allah memberikan mereka taufik untuk mengerjakan amal saleh sementara banyak manusia yang meninggalkannya. Seandainya bukan karena pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu melakukannya. Maka segala keutamaan dan karunia dalam hal itu adalah milik Allah semata. Allah Ta'ala berfirman, "Yamunnuna 'alaika an aslamu Qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin." Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu orang yang benar. Surah Al-Hujurat ayat 17. Ketiga, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang sangat besar. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Bahkan sampai kelipatan yang banyak. Maka karunia itu seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kemampuan kita beramal maupun pahala atasnya. Wahai saudara-saudaraku, mencapai bulan Ramadan merupakan nikmat yang sangat besar bagi siapa saja yang dipertemukan dengannya dan menunaikan haknya, yaitu dengan kembali kepada Allah, dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kelalaian terhadap Allah menuju ingat kepada Allah, serta dari menjauh dari Allah sebelumnya menuju kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bangunkanlah kami dari tidur panjang kelalaian. Berilah kami taufik untuk bertakwa sebelum datangnya kematian. Anugerahkanlah kepada kami kemampuan memanfaatkan waktu sebelum habisnya atau sebelum berakhir kesempatan. Dan ampunilah kami, kedua orang tua kami, serta seluruh kaum muslimin dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Penyayang. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kami Muhammad serta kepada seluruh keluarga dan sahabatnya
Demikianlah kajian kita pada hari ini. Ikuti kajian selanjutnya besok di waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.